Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Kami tidak mampu menyelamatkan diri kami sendiri. Kami adalah orang berdosa. Semua perbuatan baik kami bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin kami bisa mengulurkan tangan untuk meminta keselamatan dari Tuhan. Tetapi kami bersyukur Tuhan tidak menunggu uluran tangan kami. Tuhan lebih dahulu mengulurkan tangan, dan bukan hanya mengulurkan tangan, Tuhan sendiri datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur karena pada hari Natal Yesus datang untuk mencari orang-orang berdosa seperti kami. Kami hilang, walaupun kami tidak sadar kami sudah hilang di dalam dosa. Tapi di dalam ketidaksadaran itu Tuhan memanggil kami bagaikan gembala yang memanggil domba. Kami bersyukur kalau pada hari ini Engkau mengumpulkan kami di dalam rumah ini. Ini semua karena Tuhan memanggil kami. Tuhan bukan hanya memanggil kami ke dalam keselamatan, tapi Tuhan juga memanggil kami ke dalam keluarga Allah. Pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan suara Tuhan. Panggil kami ya Tuhan dengan firman-Mu. Berikanlah firman-Mu kepada setiap kami. Pakailah hamba-Mu yang penuh kekurangan dan kelemahan ini. Kami memohon firman, suara, isi hati dan kehendak Tuhan bagi setiap kami. Berkatilah waktu yang akan berjalan di depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Tema khotbah kita hari ini adalah Natal bersama Rut dan Naomi. Mari kita bersama-sama membuka Rut 4 ayat 13 sampai 17. Rut 4 ayat 13 sampai 17. Kita akan membacakan bagian ini secara responsoria. Saya akan membacakan ayat 13. Saudara-saudara membacakan ayat 14, demikian seterusnya. Kita membaca sampai ayat 17. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Cerita Romeo dan Juliet yang ditulis oleh Shakespeare adalah sebuah cerita cinta yang berakhir dengan menyedihkan. Saudara-saudara, dalam cerita ini 2 orang yang saling mencintai yaitu Romeo dan Juliet tidak bisa menikah karena permusuhan di antara keluarga mereka, dan keduanya akhirnya memutuskan bunuh diri. Romeo bunuh diri dengan meminum racun, dan setelah itu Juliet mengambil belatinya Romeo dan menusuk perutnya sambil berkata, "Wahai belati yang berbahagia, inilah sarungmu." Saudara-saudara, sekalipun cerita Romeo dan Juliet begitu terkenal, tetapi tidak ada seorang pun, dan saya percaya tidak ada seorang pun di antara saudara-saudara yang pernah membaca cerita Romeo dan Juliet dan mengagumi cerita ini, ingin cerita cinta saudara berakhir seperti Romeo dan Juliet. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagian di antara kita pasti pernah membaca cerita ini atau menonton drama Romeo dan Juliet, dan saudara-saudara pasti menghargai, mengapresiasi, saudara kasih oleh Tuhan, saudara-saudara pasti menghargai, mengapresiasi Romeo dan Juliet sebagai sebuah karya sastra. Memang kita tidak bisa meremehkan keunggulan atau keindahan dari cerita Romeo dan Juliet. Kan ini salah satu karya sastra yang indah. Salah satu karya sastra yang indah, salah satu karya sastra yang terkenal dari William Shakespeare. Tapi saudara-saudara, terlepas dari
berapapun indahnya bagi saudara cerita Romeo dan Juliet ini, tidak ada seorang pun dari saudara-saudara yang ingin cerita cinta saudara berakhir seperti Romeo dan Juliet. Saudara-saudara, ketika kita membaca cerita cinta Romeo dan Juliet, hati kita yang terdalam akan berkata, cukuplah semuanya ini hanya terjadi di dalam cerita. Jangan sampai benar-benar terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Ya, saudara-saudara, waktu kita membaca cerita ini, saudara kayak saudara, mungkin ada di antara kita menangis, saudara kayak saudara, mungkin ada di antara kita kagum, ya saudara-saudara. Kenapa kagum? Wah, kita nggak kepikir saudara kayak saudara, kenapa bisa William Shakespeare menemukan atau bagaimana William Shakespeare bisa mendapat kepikiran, ya, bisa mendapatkan gagasan untuk bikin cerita atau bikin drama Romeo dan Juliet. Tapi saudara kayak saudara tanya, mau nggak cerita cinta saudara berakhir seperti Romeo dan Juliet? Mau nggak cerita Romeo dan Juliet ini menjadi kenyataan di dalam cerita cinta saudara? Ya pasti saudara bilang, ogah, saudara kayak saudara itu, amin, amin. Saudara bilang kan, saudara-saudara, cerita ini boleh indah, tapi cukuplah menjadi cerita sastra saja, ya. Cerita ini boleh indah, tapi cukuplah menjadi karya sastra. Jangan dibawa ke dalam kenyataan, apalagi ke dalam kenyataan hidup saya. Saudara-saudara, kita ingin cerita cinta kita berakhir dengan bahagia. Kita ingin bertemu dengan orang yang kita cintai dan akhirnya menikah dengan orang itu. Saudara-saudara, kita tidak peduli bagaimana awalnya kita bisa bertemu dengan orang yang kita cintai. Entah dengan cara yang biasa atau dengan cara yang romantis. Saya tidak tahu saudara-saudara ya. Saudara-saudara yang sudah menikah di sini bagaimana dulu saudara bertemu dengan pasangan saudara ya. Bagaimana suami bertemu dengan istri dan bagaimana istri bertemu dengan suami. Saya percaya saudara-saudara, setiap kita punya cerita cinta kita masing-masing. Saudara-saudara, sebuah cerita cinta itu kan dimulai dari pertemuan ya. Ya kalau nggak pernah ada pertemuan gimana ada cerita cinta saudara-saudara. Ya saudara-saudara, kan gak ada cerita cinta antara saya dengan pohon, gak ada cerita cinta antara saya dengan tiang telepon itu kan gak ada, saudara kasih Tuhan ya. Saudara-saudara, sebuah cerita cinta itu selalu dimulai dengan pertemuan. Kalau tidak ada pertemuan ya tidak ada cerita cinta, dan setiap orang itu punya cerita cintanya masing-masing. Setiap orang itu punya cara pertemuannya masing-masing, entah dengan cara yang biasa atau dengan cara yang romantis. Ya saudara-saudara, mungkin sebagian ada yang bertemu karena dijodohkan, saudara-saudara. Ada yang bertemu karena dikenalkan, ada yang bertemu karena dijebak, saudara Tuhan ya. Ya, kan begitu ya saudara. Saya nggak tahu lah saudara-saudara siapa di antara saudara yang bertemu karena dikenalkan misalnya. Atau saudara-saudara ada juga yang saya nggak tahu di antara saudara yang ketemu karena dijebak, saudara Tuhan ya. Ya, mungkin saudara punya teman yang iseng. Saudara-saudara ya, teman yang iseng yang sudah capek melihat kejonesan, saudara Tuhan ya. Saudara-saudara ya, bukan hanya kejombloan, saudara-saudara ya. Ada di antara saudara punya teman yang sudah capek atau sudah muak melihat kejonesan saudara-saudara, akhirnya saudara dijebak untuk bertemu dengan seorang wanita kalau seorang laki-laki, atau untuk bertemu dengan seorang pria kalau saudara seorang wanita. Ya saudara-saudara, tapi mungkin saudara-saudara ada juga di antara saudara yang bertemu dengan cara yang romantis, saudara-saudara. Ketemu di mana Pak dulu? Kok bisa akhirnya menikah? Oh, kami ketemu di pesawat Pak. Nah, ya, wah gimana ceritanya? Ya waktu saya duduk Pak di kursi nomor sekian, sampai sudah 20 tahun masih ingat saudara-saudara ya. Sudah 20 tahun menikah masih ingat saudara-saudara nomor kursi pesawatnya. Dan harusnya hari itu Pak, di sebelah saya itu kosong. Nah, entah kenapa ya, tidak ada angin, tidak ada hujan, datanglah seorang wanita yang bertanya, kosong? Masuk kosong, kan kayak saudara Tuhan. Saya pikir dia tanya status saya Pak, rupanya kursi saya. Nah saudara-saudara ya. Saudara-saudara ya. Habis dia bilang bukan kursinya kosong, dia tanya kosong lah. Saya pikir dia tanya status saya masih kosong atau enggak. Ya. Ya, lalu saya jawab, iya masih single. Oh maaf, saya tanya kursinya kosong atau enggak. Oh iya. Ya dari situ semuanya berawal Pak ya. Nah, waktu kami landing, ya kami tukar nomor telepon. Nah, itu ya. Waktu tukar setelah nomor telepon, ya selanjutnya ceritanya, ya, and the rest is his story. Saudara Tuhan ya. Nah, ya dan sisanya itu hanyalah sebuah sejarah, ya. Ya, lanjut dan akhirnya menikah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tidak peduli bagaimana awalnya kita bisa bertemu, bagi kita yang penting adalah pertemuan itu berlanjut dan berakhir dengan pernikahan. Ya, saudara-saudara. Ya, bagaimanapun dulu kita bertemu saudara-saudara, tidak lebih penting daripada selanjutnya atau daripada cerita selanjutnya. Apakah pertemuan itu berlanjut dan berakhir dengan pernikahan atau tidak? Saudara-saudara, untuk apa pertemuan yang romantis tapi berakhir dengan pengkhianatan, saudara-saudara Tuhan? Wah, cara pertemuannya sih romantis banget, Pak. Tapi kenapa sekarang? Tapi bagaimana dengan sekarang? Ya, nggak berlanjut, Pak. Kenapa nggak berlanjut? Ada pengkhianatan. Ya saudara-saudara, untuk apa
pertemuan yang romantis tapi berakhir dengan pengkhianatan. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita lebih menyukai cerita cinta yang berakhir dengan bahagia seperti Cinderella daripada cerita yang berakhir dengan menyedihkan seperti Romeo dan Juliet. Karena saudara dan saya juga tidak ingin cerita cinta saudara berakhir seperti Romeo dan Juliet. Saudara-saudara ingin cerita cinta saudara berakhir seperti cerita Cinderella. Ya, saudara-saudara, itulah sebabnya kenapa kita lebih menyukai cerita Cinderella daripada cerita Romeo dan Juliet. Karena kita ingin cerita cinta kita berakhir seperti dalam cerita Cinderella, bukan seperti dalam cerita Romeo dan Juliet. Ya, saudara-saudara, cerita Cinderella dimulai dengan pertemuan sang pangeran dengan Cinderella dan ditutup dengan pernikahan mereka. Dan mereka berdua dikatakan hidup bahagia sampai selama-lamanya. Ya, saudara-saudara, kan biasanya film Cinderella itu diakhiri dengan kalimat happily ever after. Saudara Tuhan. Ya, saudara-saudara, kenapa diakhiri dengan kalimat itu? Karena kita tidak tahu, saudara-saudara, cerita keesokan harinya, saudara-saudara ya. Ya, saudara-saudara kan nggak diceritakan. Setelah menikah dengan pangeran itu, besok Cinderella ketemu dengan mertua, saudara Tuhan. Ya kan nggak dikasih tahu ya. Ya, semua berakhir dengan Cinderella menikah dengan pangeran dan ditutup. Dan mereka hidup bahagia sampai selama-lamanya. Kan nggak dikasih tahu, saudara-saudara. Setelah menikah, keesokan harinya Cinderella datang berkunjung ke rumah ibu mertua. Nah, ya saudara-saudara, ya bagaimana terjadi di sana? Ya kita nggak tahu juga, gitu ya. Kita nggak dikasih tahu, saudara-saudara, bagaimana keesokan harinya si pangeran itu bertemu dengan ibu tirinya Cinderella. Ya kan nggak dikasih tahu. Pokoknya cerita itu ditutup dengan happily ever after. Dan mereka hidup bahagia sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kitab Rut adalah sebuah cerita cinta yang berakhir dengan bahagia. Tadi kita sudah membaca bagian akhir dari Kitab Rut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ayat 13 sampai 17. Rut 4 ayat 13 sampai 17 itu adalah bagian terakhir dari Kitab Rut atau sering disebut sebagai klimaks dari Kitab Rut. Ya, saudara-saudara, ayat 18 dan ayat 18 sampai 22, saudara-saudara, itu tidak lagi termasuk dalam cerita, saudara-saudara ya. Ayat 18 sampai 22 itu tidak lagi dimasukkan dalam bagian cerita Kitab Rut. Jadi saudara-saudara, cerita Kitab Rut itu berakhir di pasal 4 ayat 13 sampai 17 yang tadi kita baca. Ayat 18 sampai 22 itu disebut dengan epilog. Saudara kasih Tuhan, disebut dengan epilog. Jadi setelah penulis Kitab Rut menutup cerita dalam Kitab Rut, dia tambah dengan bagian epilog. Dan bagian epilog itu adalah silsilah, bukan cerita, saudara-saudara. Ayat 18 sampai 22 itu bukan lagi bentuknya cerita, itu bentuknya silsilah. Jadi saudara-saudara, ayat 13 sampai 17, pasal 4, 13, 17 itu adalah bagian akhir dari Kitab Rut. Saudara-saudara, kalau kita membandingkan Rut pasal 4 dengan Rut pasal 1, saudara kasih oleh Tuhan, saudara akan menemukan ada sebuah kemiripan tapi sekaligus juga sebuah kontras. Ya, saudara-saudara, kalau saudara membandingkan Rut 4 dan Rut 1, saudara-saudara, kita akan melihat di situ ada kemiripan tapi juga kontras. Ya, saudara kasih oleh Tuhan, ada satu hal yang menarik dari Kitab Rut, saudara-saudara. Sekalipun judulnya Kitab Rut, tapi sebenarnya ceritanya bukan Rut, Naomi, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya ulangi sekali lagi ya. Sekalipun judulnya Kitab Rut, tapi sebenarnya ceritanya bukan mengenai Rut, ceritanya mengenai Naomi. Saudara-saudara perhatikan Rut pasal 1, saudara kasih oleh Tuhan, saudara nggak usah buka. Tapi saudara pasti ingat ceritanya. Saudara kasih lihat, Rut pasal 1 menceritakan mengenai Naomi. Rut pasal 4 pun menceritakan mengenai Naomi. Rut pasal 1 menjelaskan Naomi sebagai istrinya Elimelek. Rut pasal 4 menjelaskan Naomi sebagai mertuanya Rut. Dan kalau saudara membandingkan Rut pasal 4 dengan Rut pasal 1, maka saudara akan mengerti bahwa sebenarnya Kitab Rut itu sedang menceritakan mengenai perubahan hidupnya Naomi. Ya saudara-saudara, jadi apa yang mau ditunjukkan oleh Kitab Rut dari pasal 1 pasal 4? Perubahan hidup Naomi dari pasal 1 sampai pasal 4. Kalau saudara membaca Kitab Rut dengan jeli, saudara-saudara, saudara akan melihat bahwa dari pasal 1 sampai pasal 4 itu isinya mengenai apa? Perubahan hidupnya Naomi. Ya saudara-saudara, tapi memang kitab ini diberi judul Kitab Rut. Tapi sebenarnya yang mau diceritakan oleh kitab ini adalah bagaimana perjalanan perubahan hidupnya Naomi. Nah, maka saudara perhatikan ada perbedaan walaupun ada kemiripan. Kemiripannya tadi apa? Sama-sama bicara mengenai Naomi. Rut 1 Naomi, Rut 4 juga Naomi. Tapi saudara kasih lihat, ada perbedaan antara Rut 4 dengan Rut 1. Saudara-saudara, Rut pasal 1 itu saudara kasih lihat Tuhan menggambarkan suasana yang kelabu, gloomy saudara kasih lihat Tuhan.
Ya saudara-saudara, kalau saudara membaca Rut pasal 4, saudara Tuhan, suasana yang digambarkan di situ, dalam Rut pasal 1 maksudnya, suasana yang digambarkan di situ, kelabu, gloomy, gelap. Ya saudara-saudara, kenapa? Karena memang Rut pasal 1 itu menceritakan mengenai kehidupan Naomi yang pahit, bitterness. Ya saudara-saudara, Rut pasal 1 itu kan menceritakan mengenai emptiness dan bitterness. Ya, kekosongan dan kepahitan. Maka saudara perhatikan, Rut pasal 1 itu isinya mengenai apa? Bethlehem kelaparan. Baru kemudian Elimelek dan Naomi meninggalkan Bethlehem pergi ke Moab. Lalu saudara kasih Tuhan di Moab, kemudian 2 anak mereka lahir. Tapi saudara kasih Tuhan, waktu anak mereka lahir, Elimelek mati. Nah saudara kasih Tuhan, baru kemudian anak yang lahir di Moab itu tambah besar menikah sama perempuan Moab. Lalu setelah itu saudara kasih Tuhan, sebelum kedua anak itu punya anak lagi, saudara kasih Tuhan, sudah mati. Akhirnya saudara-saudara, Naomi harus pulang kampung dari Moab ke Bethlehem. Ya saudara-saudara, suami mati, anak mati. Di Bethlehem di Moab nggak ada siapa-siapa lagi. Maka Naomi pikir-pikir, wah saya nggak punya siapa-siapa lagi di sini. Saudara-saudara, begitu anaknya mati, maka hubungan Naomi dengan Rut dan Orpa itu putus. Rut dan Orpa tidak ada kewajiban untuk merawat Naomi. Kenapa? Loh, bukan siapa-siapa lagi, anaknya sudah mati kok. Dan yang kedua, perempuan ini masih muda saudara-saudara. Ya mereka juga mau move on. Ya kan? Lah kalau mereka mau menikah lagi dengan laki-laki lain, maka mereka akan memutuskan hubungan mereka dengan Naomi. Lalu Naomi pikir, lah kalau saya terus-terusan di Moab, siapa yang akan rawat saya? Ya, the only way, satu-satunya pilihan yang tersedia saudara kasih Tuhan adalah balik ke Bethlehem. Pahit saudara kasih Tuhan. Maka jangan heran ya, begitu Naomi sampai di Bethlehem, saudara kasih Tuhan, semua perempuan Bethlehem itu bertanya, masakan ini Naomi? Ya saudara-saudara, kalau saudara baca dalam pasal 1, mereka mengatakan, bukankah ini Naomi? Mereka tidak percaya, saudara-saudara, seakan tidak percaya. Kenapa? Karena Naomi yang mereka lihat waktu pergi berbeda dengan Naomi yang mereka lihat waktu pulang. Saudara-saudara, Naomi itu artinya pleasant. Naomi itu artinya pleasant, cantik. Ya saudara-saudara, cantik. Dan suaminya namanya Elimelek, saudara-saudara, itu artinya God is my king. Ya, Allah, Melek, raja. Jadi Elimelek itu artinya Allah adalah rajaku. Sedangkan istrinya bernama Naomi yang artinya cantik, saudara-saudara Tuhan. Jadi Elimelek dan Naomi ini seperti raja dan ratu lah istilahnya. Saudara-saudara, Elimelek sudah meninggal. Baru anak-anaknya Kilion dan Mahlon meninggal juga. Jadi Naomi saudara-saudara Tuhan mengalami kepahitan dalam hidupnya. Ya, dia pulang sampai sampai perempuan-perempuan Bethlehem itu mengatakan, masa ini Naomi? Kenapa saudara-saudara? Karena wajahnya ketika kembali tidak sama seperti wajahnya waktu dulu pergi. Gloomy. Tapi kalau saudara perhatikan Rut pasal 4 saudara-saudara Tuhan, suasananya beda, joyful. Saudara-saudara, di dalam Rut pasal 4 ada pernikahan, ada kelahiran, tetangga-tetangga bersuka cita. Saudara-saudara, di dalam Rut pasal 1 Naomi kehilangan. Di dalam Rut pasal 1 Rut kehilangan. Naomi kehilangan suami, Rut kehilangan suami. Tapi di dalam Rut pasal 4, saudara-saudara, Naomi mendapat cucu. Dan di dalam Rut pasal 4 Naomi mendapat suami dan mendapat anak. Saudara perhatikan, sebuah perbandingan yang kontras antara Rut pasal 4 dengan Rut pasal 1. Ya, saudara-saudara, jadi dengan kata lain, kitab Rut itu sebenarnya lagi menceritakan the progress atau the changing of Naomi situation, saudara-saudara Tuhan. Perubahan hidup Naomi. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, tadi kita sudah membaca bagian akhir dari kitab Rut, yaitu ayat 13 sampai 17, tetapi kita tidak akan langsung membahasnya, saudara-saudara. Kita mulai dulu dengan pasal 2. Ya, walaupun tadi kita sudah membaca pasal 4 ayat 13 sampai 17, tapi saya mengajak saudara untuk lebih dulu membahas Rut 2. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita pada Rut 2, saudara-saudara ya. Kita langsung melihat pasal 2-nya. Saudara-saudara, pasal 2 menceritakan pertemuan Rut dan Boas. Mari kita langsung melihat ayat 3, saudara-saudara. Mari kita langsung melihat ayat 3 dari pasal 2 itu. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pergilah Rut,
lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Saudara-saudara, kata kebetulan pada ayat itu justru ingin mengatakan bahwa pertemuan Rut dan Boas bukanlah kebetulan, melainkan sebuah pertemuan yang sudah disetting oleh Allah. Ya, saudara-saudara, biasanya kan kita menggunakan kata kebetulan untuk sesuatu yang tidak direncanakan. Ya, karena tidak direncanakan, maka kita bilang kebetulan. Tapi saudara-saudara Tuhan, kalau kita melihat ayat 3, pasal 2 ayat 3, justru kata kebetulan di situ ingin menunjukkan bahwa pertemuan itu tidak kebetulan, tetapi sudah disetting oleh Allah. Saudara-saudara, kalau kita melihat Rut 1, saudara-saudara, Rut 1, kita akan menemukan bahwa Rut dan Naomi tiba di Bethlehem tepat saat permulaan musim menuai jelai. Ya, saudara-saudara bisa lihat itu nanti di Rut pasal 1 ayat terakhir, saudara-saudara ya. Ayat 22 kalau tidak salah. Ya, saya tidak minta saudara-saudara tidak perlu membukanya. Saudara-saudara, nanti saudara bisa lihat sendiri. Saudara Tuhan, di dalam Rut 1 ayat 22 itu memang dikatakan ketika Rut dan Naomi tiba di Bethlehem tepat saat permulaan musim menuai jelai. Saudara-saudara, Rut dan Naomi datang ke Bethlehem dalam kondisi yang miskin, saudara-saudara Tuhan. Ya. Jadi waktu mereka dari Moab ke Bethlehem, saudara-saudara Tuhan, mereka tidak bawa apa-apa. Mereka datang dalam kondisi yang miskin, mereka kayak gembel. Ya, saudara-saudara, jadi waktu penduduk Bethlehem itu lihat Naomi datang, saudara-saudara, mereka seakan tidak percaya itu Naomi. Kenapa? Karena Naomi datang seperti gembel. Ya, mereka mungkin pertama-tama pikir-pikir dari jauh-jauh, ini gembel dari Moab mana ini, saudara-saudara Tuhan ya. Saudara-saudara, mungkin mereka berpikir dua perempuan itulah gembelnya Moab. Ya, ini gembelnya Moab yang lagi mengadu nasib di Bethlehem. Begitu makin dekat, hah? Naomi. Saudara-saudara Tuhan, mereka tidak mempunyai apapun untuk bertahan hidup. Tetapi karena saat itu adalah musim menuai jelai, Rut dan Naomi bisa bertahan dengan menjadi pemungut jelai yang tercecer di ladang orang. Ya, kalau saudara baca di dalam kitab Ulangan, saudara-saudara Tuhan, Tuhan itu memiliki peraturan untuk orang-orang Israel ketika panen. Saudara-saudara ya, kita tidak cuma membuka kitab Ulangan, tapi kalau saudara membaca dalam kitab Ulangan, memang di sana saudara-saudara ada yang namanya aturan panen. Salah satu aturannya saudara-saudara, kalau saudara memungut jelai dan ada yang tercecer, nggak boleh dikutip. Nah, saudara-saudara, dulu zaman itu kan orang kalau mengungut jelai itu kan digini, saudara, ditarik. Kalau sekarang kan saudara-saudara disabit, saudara Tuhan. Kalau dulu kan enggak, langsung tarik dari bulir-bulirnya itu. Ya pasti banyak kececer lah. Ya, saudara-saudara, pasti banyak kececer. Ya, dulu saya pernah melihat saudara-saudara petani-petani itu kalau panen itu sabit, saudara-saudara. Saya juga dulu pernah saudara ikut-ikutan sabit-sabit itu, saudara-saudara Tuhan. Kenapa? Kayaknya ini ya, kayaknya menarik ya, saudara-saudara. Tapi setelah 10 batang, saudara-saudara Tuhan, saya kelelahan sendiri. Ternyata nggak semudah yang saya bayangkan. Saudara-saudara, bukan 10 batang itu 10 batang padi, 10 ikat ini saudara-saudara ya, sabit, saudara-saudara. Ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Jadi kita perlu bersyukur dan berterima kasih pada para petani, saudara-saudara Tuhan ya. Kalau saudara-saudara bisa makan beras hari ini itu ternyata untuk sabit 10-nya saja sudah susah. Ya. Saudara-saudara, jadi dulu kan nggak disabit, digisar. Nah, saudara-saudara ya pakai istilah itu, digisar, disabut langsung dari tangkai bulirnya, sehingga banyak yang tercecer. Dan menurut kitab Ulangan, saudara-saudara, yang tercecer tidak boleh dipungut. Wah, saudara-saudara, kalau 1 hektar, kalau jelai kita 1 hektar, saudara-saudara Tuhan, yang tercecer itu bisa berapa kilo nanti, saudara-saudara ya? Wah, kita pikir-pikir ya rugi dong Pak. Ini kalau dipungut lagi ya Pak, semua yang tercecer ini masih bisa dapat 100 kilo mungkin. Ya, saudara-saudara. Dan ini juga berlaku untuk anggur, saudara-saudara. Kalau anggur kan nggak dicabut ya, saudara-saudara. Anggur kan digunting, dipetik. Nah, saudara, dipetik. Ya, zaman itu belum ada gunting ya. Anggur itu dipetik. Saudara-saudara, itu peraturannya adalah kalau kita panen anggur, maka hanya boleh sekali jalan. Kalau ada buah anggur atau tandan anggur yang tersisa atau kita lupa untuk memetiknya, nggak boleh dipetik lagi. Dibiarin. Jadi saudara-saudara, kalau ada jelai yang tercecer, dibiarin. Kalau ada anggur yang tertinggal, dibiarin. Untuk siapa? Untuk 3 orang. Janda, orang anak yatim, dan orang asing. Nah, saudara-saudara, kita melihat di dalam cerita ini, saudara-saudara, ada janda namanya Naomi, ada orang asing namanya Rut. Mereka kalau datang ke Bethlehem, mereka nggak punya tanah. Jadi mau hidup dari mana? Mau bertahan hidup dari mana? Dari sisa panen. Dari sisa panen.
Dan pada waktu Rut dan Naomi datang, memang itu permulaan musim menuai jelai. Jadi walaupun mereka datang seperti gembel, mereka bisa bertahan dengan menjadi pemungut jelai yang tercecer di ladang orang. Saudara-saudara, Rut kemudian memberanikan diri untuk memungut jelai di salah satu ladang. Dan ternyata ladang itu adalah milik Boas, yang adalah salah satu saudara Elimelech, suami Naomi yang sudah meninggal. Saudara-saudara bayangkan kalau saat Rut dan Naomi tiba di Bethlehem ternyata tidak ada musim menuai. Nah, saudara-saudara bayangkan waktu Rut dan Naomi datang ke Bethlehem ternyata tidak musim menuai, bukan musim menuai. Saudara-saudara, pasti Rut tidak akan memungut jelai di ladang Boas, dan pertemuan Boas dan Rut tidak akan terjadi. Saya ulangi saudara-saudara ya, kalau waktu Rut dan Naomi datang ternyata bukan musim menuai jelai, ya pasti Rut tidak akan kerja di ladangnya Boas, tidak memungut ladangnya Boas. Dan pertemuan Rut dan Boas tidak akan terjadi. Saudara-saudara, kita bisa melihat di situ ya, bahwa memang Tuhan sudah setting. Allah sudah setting pertemuan antara Rut dan Boas. Maka Allah bikin supaya Rut datang pas saat musim menuai jelai. Supaya apa? Supaya Rut menuai jelai atau memungut jelai di ladang orang. Dan ternyata ladang itu adalah ladangnya Boas yang juga adalah saudaranya Elimelech. Saudara-saudara, saat itu Rut tidak tahu bahwa Boas adalah saudara Elimelech, dan Naomi pun tidak tahu bahwa Rut memungut jelai di ladangnya Boas, tapi Allah tahu. Saudara-saudara, Rut nggak tahu, Naomi nggak tahu, Tuhan tahu. Inilah yang kita sebut di dalam teologi reform sebagai apa? Providensia Allah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, banyak hal yang kita lakukan dalam hidup ini kalau kita pikir-pikir, dulu nggak direncanakan matang-matang kok Pak. Saya tidak mengatakan saudara-saudara kalau begitu tidak boleh merencanakan matang-matang. Tapi saudara pikir ya saudara kasih Tuhan, ada banyak hal dalam hidup kita ini, kalau kita ingat saudara kasih Tuhan, dulu dilakukan kenapa? Ya karena terpaksa. Karena nggak ada pilihan. Ya saudara-saudara, banyak hal. Kenapa dulu bekerja di sini? Ya, gimana nggak kerja di sini? Saya sudah lulus, orang tua sudah potong atau orang sudah stop uang kiriman, ya saya harus kerja. Jadi dulu milih pekerjaan ini, kenapa pilih? Karena cuma itu yang ada Pak. Ya, I have no other option. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ada banyak hal yang kita lakukan dalam hidup ini saudara-saudara. Kalau kita ingat dulu kita melakukannya kenapa? Saudara kasih oleh Tuhan. Ya, karena keadaan. Karena keadaan. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, di dalam situasi seperti itu pun Tuhan bekerja. Providensia Allah. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ini ya. Jangan meremehkan hal-hal yang saudara anggap tidak signifikan. Saudara-saudara, aneh ya manusia itu ya. Kalau disuruh melakukan hal yang dia tahu tidak signifikan, saudara kasih oleh Tuhan, dia langsung gak mau. Padahal saudara kasih oleh Tuhan, banyak hal yang dilakukan sebenarnya dia tidak tahu bahwa itu memang tidak signifikan, saudara kasih oleh Tuhan. Nah itu ya. Dia tahu, memang itu dia tidak tahu itu tidak signifikan. Mungkin ditanya, coba saya tahu dulu kalau itu tidak signifikan, saya nggak lakukan. Dulu kenapa lakukan? Saya nggak tahu. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita pikir-pikir ya, kenapa kita bisa seperti sekarang ini? Karena hal-hal yang kita anggap nggak signifikan itu. Hal-hal yang kita anggap tidak signifikan itu. Tuhan memakai hal-hal yang di masa lampau itu saudara anggap tidak signifikan untuk membentuk saudara jadi seperti sekarang ini. Jangan meremehkan hal-hal yang saudara anggap tidak signifikan. Saudara-saudara, saya pernah lihat itu di satu cabang, saudara kasih oleh Tuhan, ada orang jadi guru sekolah minggu. Baru saya tanya saudara-saudara ya, kenapa dulu jadi guru sekolah minggu? Ya gimana Pak, di sini ada anak sekolah minggunya, nggak ada guru sekolah minggunya. Udah tanya saudara-saudara, kamu ada interest nggak jadi guru sekolah minggu? Amit-amit Pak, ya saya ini nggak suka sama anak-anak. Saya dulu Pak sebelum pindah kota ke sini Pak, nggak pernah kebayang akan mengajar sekolah minggu. Tapi saya waktu datang ke gereja, saya lihat ada banyak anak-anak, nggak ada guru sekolah minggunya. Kenapa? Karena jemaat masih sedikit. Semua sudah ada pelayanan, kecuali satu bagian ini, apa? Sekolah minggu. Jadi kenapa kamu ngajar sekolah minggu? Saya lihat anak-anak itu Pak, siapa yang ngajarin? Mau belajar apa? Mau jadi apa?
Kamu nggak tertarik? Enggak. Tapi kenapa kamu kerjakan? Itu Pak, anak-anak itu. Kalau enggak ada yang ngajar, jadi apa itu? Saudara-saudara, bagi saya itulah definisi beban yang sebenarnya. That's the true definition of burden. Banyak saudara kasih orang itu kalau ditanya, melayani itu karena beban-beban saudara kasih Tuhan. Kadang-kadang saya takut kita nggak bisa bedakan beban dengan interest. Ya saudara-saudara, kenapa mau melayani? Beban saya di situ Pak. Saya takut saudara, itu bukan beban kita, itu interest kita. Kenapa jadi guru sekolah minggu? Senang sama anak-anak. Kenapa nyanyi? Kenapa jadi paduan suara? Suka nyanyi. Kenapa jadi bagian keamanan? Wajah saya seram. Nah saudara kasih Tuhan ya. Semua itu karena interest. Ya, saudara-saudara, di dalam gereja yang tidak banyak pilihan, di situ baru kita bisa bedakan mana interest, mana beban. Gak banyak pilihan, saudara kasih Tuhan. Saudara gak bisa milih. Saudara gak suka, tapi saudara dibutuhkan. Saudara gak suka, tapi saudara dibutuhkan. Saudara gak suka, tapi saudara harus. Itu namanya beban. Itu namanya beban. Saudara-saudara di dalam gereja yang banyak pilihan, saudara kasih Tuhan, ya kita susah membedakan mana interest, mana beban. Waktu saya memilih pelayanan ini, itu karena digerakkan oleh beban atau hanya digerakkan oleh minat. Ya saudara-saudara, pilihlah pelayanan berdasarkan minatmu. Gak boleh saudara kasih Tuhan, pilihlah pelayanan berdasarkan bebanmu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, seringkali kita tidak mau melakukan apa yang kita tidak suka. Ngapain dilakukan? Waste my time ini. Ya, buang-buang waktu saya aja. Mending saya ngelakukan yang lain. Yang mana? Yang membuat saya signifikan. Tapi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, banyak hal yang kita lakukan itu dulunya pun kita tidak tahu signifikansinya. Tetapi Allah tahu. Allah tahu. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa Allah adalah seorang matchmaker, saudara-saudara ya. Allah itu seorang matchmaker. Dia memang ingin mempertemukan Ruth dan Boaz. Allah itu seorang matchmaker. Jadi para pemuda yang belum punya pacar, saudara jangan takut. Matchmaker yang paling baik itu Allah, saudara-saudara, bukan Tinder. God is a matchmaker. Dari Taman Eden sampai kitab Rut, dia menunjukkan bahwa dia adalah the true matchmaker. Dia adalah the great matchmaker. Dia memang ingin mempertemukan Rut dan Boaz. Saudara-saudara, pertemuan di pasal 2 itu berlanjut dengan lebih serius di pasal 3. Mari kita sekarang pindah ke pasal 3, saudara-saudara Tuhan. Pertemuan di pasal 2 itu berlanjut dengan lebih serius di pasal 3. Saudara-saudara, di pasal 3 Rut dengan berani meminta Boaz untuk mengambilnya sebagai istri. Saudara-saudara, mungkin pasal 3 adalah bagian yang sangat terkenal atau mungkin bagian yang paling terkenal di dalam kitab Rut, saudara-saudara Tuhan. Kenapa? Karena sebagai orang modern, kalau kita membaca apa yang dilakukan Rut di pasal 3 ini agak aneh, saudara-saudara. Bukan agak aneh, agak mengerikan, saudara-saudara Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena di pasal 3 Rut dengan berani meminta Boaz untuk mengambilnya sebagai istri. Kita mungkin akan berpikir bahwa Rut adalah seorang gold digger, saudara-saudara Tuhan ya. Nah, saudara, gak ada yang aneh Pak lah. Rut meminta Boaz untuk mengambil sebagai istri. Ya Boaz konglomeratnya Bethlehem ya. Kalau Boaz hidup di Jakarta hari ini juga Rutnya banyak Pak, gitu ya saudara-saudara ya. Ya gak usah aneh, gak usah heran Pak. Rut meminta Boaz untuk mengambilnya sebagai istri. Kenapa? Karena Boaz orang kaya. Ya Rut ingin menjadi istri orang kaya. Ya saudara-saudara, kalau kita membaca kisah ini, lalu kita melihat dari kacamata modern kita, ya kita akan berpikir demikian. Sebenarnya tidak demikian saudara-saudara. Rut melakukan ini demi Naomi. Mengapa Rut meminta Boaz mengambilnya sebagai istri? Demi Naomi. Demi Naomi, saudara-saudara Tuhan. Jadi Rut meminta Boaz untuk menjadikannya istri, bukan karena Rut ingin menjadi istri orang kaya, dia melakukannya demi Naomi, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara Tuhan, saya akan jelaskan mengapa Rut meminta Boaz untuk mengambilnya sebagai istri, saudara-saudara Tuhan ya. Saya akan menjelaskan saudara-saudara. Kenapa Rut meminta Boaz untuk mengambilnya sebagai istri. Saudara-saudara Tuhan, Rut melakukan itu untuk mempertahankan tanah pusaka milik Elimelek.
Nah ini saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita butuh mengerti latar belakang perjanjian lama. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, kalau seorang laki-laki meninggal, maka tanahnya ke anaknya. Nah kalau anaknya meninggal, maka tanahnya ke anaknya lagi. Maka tanah pusaka itu tidak boleh dijual. Tanah pusaka itu sifatnya turun-temurun. Itu namanya tanah pusaka, saudara kasih oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, di dalam masyarakat Israel itu nggak ada jual beli tanah, nggak boleh saudara-saudara. Nggak boleh. Jadi tanah yang sudah dibagi berdasarkan suku, berdasarkan kaum, itu sifatnya turun-temurun. Dibagi di antara keluarga itu sendiri dan diwariskan ke anak-anaknya. Jadi kalau ada seorang laki-laki sudah menikah, lalu dia meninggal, tanah itu kepada anak. Lalu kalau anaknya sudah meninggal juga, tanah itu kepada cucu, demikian seterusnya. Saudara-saudara, di dalam kasus Naomi itu tragis. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Elimeleh meninggal, tapi ada 2 anak, saudara yang kasih oleh Tuhan. Maka menurut aturan, tanah Elimeleh yang di Bethlehem itu jatuh ke anaknya, Kilion dan Mahlon. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, sebelum Kilion dan Mahlon sempat balik ke Bethlehem dan meninggal juga di Moab, tapi tidak ada anak. Nah saudara-saudara, kalau sudah seperti ini kasusnya gimana? Maka tanah Elimeleh itu akan diberikan kepada saudara laki-lakinya Elimeleh. Tanah itu akan menjadi milik saudara laki-lakinya Elimeleh. Dan saudara kasih oleh Tuhan, kalau tanah itu sudah menjadi milik saudara laki-laki Elimeleh, maka Naomi tidak lagi berhak atas tanah itu. Ya saudara-saudara sekarang bayangkan ya, Naomi pulang ke Bethlehem ternyata tidak punya sepetak tanah pun. Karena tanah milik Elimeleh suaminya itu sudah dikembalikan kepada saudara laki-lakinya Elimeleh. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Saudara-saudara, pada zaman itu pekerjaan cuma peternak dan petani, saudara-saudara. Dan kalau saudara nggak punya tanah, gimana saudara berternak dan gimana saudara bertani? Ya saudara-saudara, jadi memang kondisinya Naomi itu kritikal. Dia balik ke Bethlehem tapi tidak punya sebidang tanah pun. Loh, dari mana bertani? Bagaimana beternak? Bagaimana hari depan? Karena tanah itu diberikan kepada saudara laki-lakinya Elimeleh. Maka saudara-saudara, Rut tidak mau Naomi mengalami itu. Sehingga dia meminta Boas mengambilnya sebagai istri. Karena Boas masih termasuk saudara laki-laki Elimeleh. Nah saudara-saudara, menurut hukum pernikahan ipar, kalau seorang saudara menikahi janda saudaranya, anak dari janda saudaranya itu akan dianggap sebagai anak dari orang yang sudah meninggal itu. Itu namanya levirate marriage, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kalau ada seorang laki-laki sudah meninggal, maka jandanya menikah dengan saudara dari laki-laki yang sudah meninggal itu. Anak pertama itu bukan dianggap sebagai anak pernikahan yang kedua, itu anak dari suami yang sudah meninggal itu. Kalau Rut menikah dengan Boas dan Boas adalah saudaranya Elimeleh, maka saudara kasih oleh Tuhan, anak yang lahir dari pernikahan Rut dan Boas itu dianggap sebagai keturunannya Elimeleh dan bisa mewarisi tanah itu. Saudara-saudara, jadi di sini sangat jelas ya, kenapa Rut minta Boas mengambilnya sebagai istri. Bukan supaya dia jadi seorang kaya, bukan. Demi Naomi. Demi Naomi. Saudara-saudara, sejak awal Rut sangat memikirkan Naomi. Saudara-saudara, sebagai perempuan Moab ya, Rut masih bisa mendapatkan suami dan memiliki keluarga di Moab. Tapi dia memilih untuk pergi bersama Naomi ke Bethlehem. Saudara-saudara, Rut pergi ke Bethlehem bukan karena gak ada pilihan. Kalau dia mau memilih, saudara kasih oleh Tuhan, dia bisa memilih untuk tinggal di Moab. Bisa mendapatkan suami dari Moab. Bisa punya anak dari suaminya itu dan punya keluarga di sana. Rut punya pilihan. Tapi walaupun dia punya pilihan, dia memutuskan untuk pergi ke Bethlehem bersama dengan Naomi. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saudara dikasih 2 pilihan, saudara pasti akan memilih yang menguntungkan saudara dan tidak akan memilih yang merugikan saudara. Ya saudara-saudara, kan ekonomi mengatakan manusia itu makhluk rasional ya saudara-saudara ya. Makanya dikenal dengan teori rational choice. Ya saudara-saudara, rational choice theory. Saudara kalau dikasih pilihan, mau pilihannya 5, mau pilihannya 10, mau pilihannya 2, apa yang saudara jadikan pertimbangan? Mana yang menguntungkan, mana yang merugikan? Saudara-saudara, di dalam kasusnya Rut, mana yang menguntungkan? Ya tinggal di Moab. Mana yang merugikan? Pergi ke Bethlehem. Tapi walaupun Rut memiliki pilihan untuk tinggal di Moab, dia memilih untuk ke Bethlehem. Rut memilih ke Bethlehem bukan karena tidak ada pilihan. Dia pergi ke Bethlehem karena itu pilihannya.
Karena itu pilihannya. Saudara-saudara, mungkin yang membuat Rut itu mempertimbangkan pergi ke Bethlehem apa? Dia pikir-pikir ya, Naomi sampai di Bethlehem sampai ngurus ya. Ya memang perempuan ini ya sudah tua. Lalu kalau dia balik ke Bethlehem, memang itu kampung halamannya, tapi kan di sana nggak ada anak, nggak ada istri, nggak ada anak, nggak ada suami. Siapa yang akan ngurus? Ya saudara-saudara, mungkin itu yang menggerakkan Rut untuk memilih pergi ke Bethlehem. Yang kedua, saudara-saudara, sampai di Bethlehem saat Naomi masih uring-uringan dengan kehidupannya yang pahit, Rut yang berinisiatif memungut jelai di ladang supaya mereka bisa bertahan hidup. Mari kita perhatikan Rut pasal 2 ayat yang kedua, saudara-saudara. Rut pasal 2 ayat yang kedua. Saya bacakan untuk kita semua. Rut pasal yang kedua. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ya saudara-saudara sekalian, kok saya jadi Rut? Lah, kamu pergi juga dong, masa saya sendiri? Ini kan kesusahan berdua, masa saya sendiri yang kerja? Saudara-saudara, ya tapi Rut berinisiatif. Saudara-saudara, kenapa? Ya karena dia mikir, mungkin Naomi masih butuh waktu untuk move on dari kepahitannya. Saudara-saudara ya, saudara-saudara dia mungkin mengerti, ya mertuanya ini saudara-saudara mengalami hidup yang pahit, dia belum bisa move on, ya tapi saudara-saudara kan life must goes on ya saudara-saudara ya. Saudara-saudara itu ya kamu belum bisa move on dari kepahitanmu, tapi kan kita tetap butuh makan. Ya enggak karena kamu nangis, makanan datang sendiri kan enggak gitu ya. Ya kamu memang masih belum bisa move on dari kepahitanmu, tapi kan kita berdua butuh makan. Makanya Rut berinisiatif. Ya, biarkan aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Apa kata Naomi? Ayo kita pergi sama-sama. Enggak ya saudara-saudara, pergilah anakku. Ya saudara-saudara, kasih lihat Tuhan ya. Saya sudah temenin kamu ke Bethlehem ya. Walaupun saya sebenarnya enggak wajib ke Bethlehem ya. Ya, saya kalau mau tinggal di Moab juga bisa. Ya, saya sudah temani kamu ke Bethlehem. Begitu sampai di Bethlehem, giliran cari makan pun saya lagi. Tapi saudara-saudara, Rut bersedia pergi ke ladang, memungut jelai di belakang pemungut-pemungut jelai supaya mereka bisa bertahan hidup. Dan saudara-saudara, di bagian yang tadi kita baca saudara-saudara, Rut meminta Boas untuk mengambilnya sebagai istri juga demi Naomi. Saudara perhatikan, Rut pergi ke Bethlehem demi Naomi, Rut bekerja demi Naomi, menikah pun demi Naomi. Saudara-saudara saya lagi ya, saudara perhatikan baik-baik. Rut meninggalkan Moab demi Naomi. Rut bekerja di Bethlehem demi Naomi. Rut menikah dengan Boas pun demi Naomi. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat gambaran hesed. Saudara-saudara, hesed itu bahasa Ibrani yang artinya kasih setia. Saudara-saudara, Rut itu adalah the portrait of hesed. Saudara ingin mengerti apa itu kasih setia? Rut. The portrait of hesed. Saudara-saudara, hesed adalah kasih yang didasarkan pada komitmen, bukan pada perasaan. Hesed itu covenantal love, bukan emotional love. Saudara kasih oleh Tuhan. Dan istilah inilah yang dipakai Alkitab Perjanjian Lama untuk menggambarkan kasih Allah. Setiap kali Perjanjian Lama berbicara mengenai kasih Allah, kata yang digunakan itu hesed. Ada nggak kata lain untuk kasih? Ada, ahaf. Laki-laki kalau cinta perempuan, Perjanjian Lama menggunakan kata ahaf. Saudara baca itu dalam kitab Kidung Agung. Tapi ketika menggambarkan mengenai kasih Allah, Alkitab Perjanjian Lama menggunakan kata hesed. Hesed. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, hesed itu bukan sembarangan kasih. Hesed adalah kasih yang didasarkan pada komitmen. Inilah kasih Allah. Saudara-saudara, Allah begitu mengasihi bangsa Israel, sekalipun bangsa Israel seringkali menyakiti hati Allah. Kenapa? Karena Allah sudah berkomitmen. Karena Allah sudah berkomitmen. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan manusia, hesed itu digambarkan oleh pernikahan kok. Pernikahan. Maka saudara-saudara, pernikahan itu beda dengan pacaran ya. Di dalam pacaran kita menikah karena mencintai. Di dalam pernikahan kita mencintai karena menikah. Saudara-saudara waktu itu pacaran ditanya, kenapa nikah? Mau nikah? Saya cinta Pak. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, setelah menikah saudara kasih oleh Tuhan, berbeda. Sebelum menikah kita mencintai untuk menikah.
Setelah menikah kita mencintai karena menikah. Saudara-saudara, sebelum menikah, saudara Tuhan, kita menikahi orang yang kita cintai. Di dalam pernikahan kita mencintai orang yang kita nikahi. Karena memang bukan emotional love. Pernikahan itu bukan emotional love, itu covenantal love, komitmen. Saudara-saudara, emosi itu kan naik turun. Naik turun. Saudara-saudara, kenapa ya? Orang akhirnya memutuskan untuk menikah. Karena waktu pacaran emosi naik terus. Saudara Tuhan ya. Emosinya, romansnya naik terus, saudara Tuhan. Tapi begitu menikah, saudara-saudara baru sadar. Ternyata yang namanya romans itu naik turun. Naik turun, saudara Tuhan. Sewaktu pacaran, saudara Tuhan, itu romans itu naik terus. Ya saudara-saudara, itulah akhirnya membuat orang, udah kita nikah aja lah. Tapi begitu sudah menikah, romans itu turun. Naik, turun, naik, turun, naik. Nah saudara-saudara, kalau naik, turun, wah gimana ya? Wah waktu lagi naik, menikah. Waktu lagi turun, pisah. Naik, nikah lagi. Turun, kan nggak bisa begitu. Namanya menikah, naik, turun, naik, turun, naik, turun, nikah. Komitmen, saudara-saudara, komitmen. Saudara-saudara, Allah berkomitmen dengan bangsa Israel. Seringkali bangsa Israel menyakiti hati Allah, tapi Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Kenapa? Komitmen. Komitmen. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ya dalam pernikahan kayak begitu ya saudara-saudara ya. Dalam pernikahan orang juga bisa berantem ya. Tapi menarik saudara-saudara ya, dua orang yang saling mencintai dalam pernikahan bisa berantem. Tapi apa yang unik saudara-saudara dalam pernikahan? Waktu berantem pun tetap saling mencintai, bingung kan saudara-saudara ya. Ya, saudara yang sudah menikah, saudara tahu apa yang saya maksud saudara-saudara ya. Waktu lagi berantem pun pergi keluar ditanya, kamu sayang gak sama istri? Sayang, padahal berantem di rumah saudara-saudara ya. Sayang, loh aneh bisa berantem tapi tetap sayang. Sayang. Ya, saudara kan gak pernah menggunakan hari ini saya lagi gak sayang sama dia gitu. Kenapa lagi berantem? Kalau udah baik kan baru saya sayang lagi kan enggak. Saudara-saudara waktu suami istri lagi berantem, tetapi di dalam hati mereka tetap apa? Saling mencintai kok. Ya, loving in hating saudara-saudara itu. Nah itulah saudara-saudara ya. Nah itu. Di dalam pertengkaran tetap ada cinta. Saya pernah lihat itu saudara-saudara suami istri itu lagi berantem. Baru kemudian sampai malam gitu ya, suaminya belum masuk ke kamar gitu. Baru istrinya keluar, belum tidur. Saudara-saudara ya, belum tidur. Di luar terus, masuk angin nanti, ngerepotin saya aja kamu. Nah itu kan, loh. Saudara-saudara itu kalimat apa? Itu kalimat khawatir saudara Tuhan. Dia bukan lagi berhenti sama suaminya. Dia lagi berantem sama suaminya, tapi dia tetap khawatir suaminya terus di luar. Terus begadang di luar, nanti sakit. Tapi kan lagi berantem, keluar kalimatnya seperti itu. Belum tidur. Di luar terus, nanti masuk angin, bikin repot aja kamu. Ah, saudara Tuhan. Padahal maksudnya apa? Ya, kamu jangan sampai sakit kan, kayak gitu saudara Tuhan. Ya lah, jadi apa ini lagi berantem kok kamu khawatir ya? Itu marriage. Ya, itu marriage. Itulah pernikahan. Seperti itulah Tuhan dengan bangsa Israel. Berapa kali bangsa Israel menyakiti hati Tuhan dan berapa kali Tuhan menghukum bangsa Israel. Tapi dengarkan saudara-saudara, ketika Tuhan menghukum pun di dalam hati Tuhan tetap khawatir. Menghukum, tapi di dalam, deep down in God's heart, saudara-saudara, dia tetap mengasihi. Kenapa ya? Karena komitmen. Saudara-saudara, Rut adalah gambaran kasih setia Allah kepada kita. Rut adalah gambaran hesed Allah kepada manusia. Saudara-saudara, Rut begitu memikirkan kepentingan Naomi. Ya, semua demi Naomi. Meninggalkan Moab demi Naomi. Bekerja di Bethlehem demi Naomi. Menikah dengan Boaz pun demi Naomi. Apa ini? Hesed. Itu namanya kasih setia. Saudara-saudara, mari kita perhatikan Rut 3 ayat 10, saudara-saudara ya. Apa yang dikatakan oleh Boaz kepada Rut. Mari kita lihat Rut 3 ayat 10. Kita bacakan ayat ini bersama-sama, saudara-saudara ya. Apa yang dikatakan Boaz kepada Rut. Rut 3 ayat 10. 2, 3, ya. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan hesedmu lebih nyata daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Saudara-saudara, Boaz bilang apa? Engkau telah menunjukkan hesedmu yang kali ini lebih besar daripada yang sebelumnya. Saudara-saudara, hesed yang mana yang sebelumnya? Waktu engkau bekerja di ladang itu sudah menunjukkan kasih setiamu. Tapi ini lebih besar lagi, engkau rela menikah dengan seorang laki-laki bukan demi dirimu tapi demi mertuamu.
Saudara-saudara, bos bilang ya, kalau engkau mau ya, engkau bisa kejar orang muda yang kaya. Tapi kamu, saudara-saudara, jadi kemungkinan bos itu enggak muda lagi, saudara-saudara. Saudara, kan bos bilang ya, engkau tidak mengejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Di Bethlehem ada enggak orang muda yang kaya? Ada. Kejar dia dong. Tapi saudara-saudara, Rut enggak melakukan itu. Dia minta Boas yang menikahi dia. Dia minta Boas mengambil dia sebagai istri. Dan saudara-saudara, dari kalimat ini kemungkinan Boas itu tidak muda lagi. Ya mungkin kita pikir saudara-saudara Boas itu masih gagah, saudara-saudara, enggak. Dari ayat ini saudara-saudara, engkau tidak mengejar orang-orang yang muda, itu kemungkinan Boas itu sudah tua. Tapi kaya, saudara-saudara Tuhan. Ya, tapi saudara-saudara kalau kembali lagi dikasih pilihan ya. Pilih yang tua dan kaya, muda dan kaya. Ya muda dan kaya, saudara-saudara Tuhan. Saudara kalau ada opsi. Loh itu yang dikatakan Boas. Kamu ada opsi, bisa memilih yang muda dan kaya, tapi kamu still memilih yang tua. Kira-kira itu yang dikatakan oleh Boas. Kenapa? Demi mertuamu, itu hesed. Engkau tidak memikirkan dirimu sendiri. Engkau sebenarnya bisa memikirkan dirimu, tapi engkau tidak memikirkan dirimu sendiri. Itu hesed. Itulah kasih setia. Saudara-saudara, kalau Rut menikah sama yang muda dan kaya, masalah dia selesai. Saya ulangi saudara-saudara ya, kalau dia mencari laki-laki di Bethlehem yang muda dan kaya, masalahnya selesai. Tapi saudara-saudara, masalah Naomi nggak selesai. Tapi saudara-saudara, Rut tidak memikirkan dirinya sendiri, dia memikirkan Naomi. Saya kalau cari yang muda dan kaya, masalah saya selesai. Tapi kalau saya menikah sama muda dan kaya, masalah Naomi nggak selesai. Tanah itu akan diambil, Naomi akan sebatang kara, selesai semuanya. Tapi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Rut memikirkan Naomi. Itulah namanya kasih setia. Saudara-saudara, kita melihat di sini ya, mengapa Rut bisa mengasihi Naomi sebegitu hebatnya, komitmen. Mari kita lihat Rut 1 ayat 16 sampai 17. Rut 1 ayat 16 sampai 17, saudara-saudara. Maka ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal di dalam kitab Rut, saudara-saudara ya. Ini bisa dikatakan deklarasi pembukanya Rut sebelum pergi ke Bethlehem. Dan saudara-saudara, ayat ini sering dikutip dalam pernikahan ya, walaupun konteksnya ini bukan suami dan istri, ini kan menantu mertua ya saudara-saudara ya. Tapi seringkali dibacakan dalam pernikahan oleh suami kepada istri atau istri kepada suami. Walaupun konteksnya ini kan mertua kepada menantu kepada mertuanya kan. Rut bicara kepada Naomi. Tapi nggak salah juga kita kutip ayat ini dalam pernikahan saudara-saudara. Karena memang ini bicara mengenai komitmen. Komitmen. Ya, apa itu komitmen? Seperti apa itu komitmen? Sejauh apa saudara komitmen? Nah saudara baca ayat 16 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau. Selain daripada maut. Saudara-saudara, Rut menggunakan bahasa covenant di sini. Bahasa perjanjian. Saudara-saudara, di dalam perjanjian ada yang namanya janji. Tapi yang kedua ada konsekuensi. Rut berkata pada Naomi, saya bikin perjanjian denganmu. Ini janji saya, kemana engkau pergi, aku pergi. Di mana engkau bermalam, aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allah. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Itu janjinya Rut. Apa konsekuensinya? Kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Komitmen. Saudara-saudara, apakah kita punya komitmen sebesar ini kepada Allah ya? Saya ulangi saudara-saudara ya. Apakah komitmen kita kepada Allah sebesar komitmennya Rut kepada Naomi? Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Rut ini, itulah yang kira-kira dikatakan Allah kepada kita. Seberapa besar Allah berkomitmen kepada kita, itulah yang ditunjukkan oleh Rut kepada Naomi. Masalahnya saudara-saudara, Allah begitu berkomitmen kepada kita. Seberapa besar berkomitmen kepada Allah. Saudara-saudara, kasih setia atau hesetlah yang membuat Allah memikirkan kepentingan kita, bahkan ketika kita tidak memikirkan kepentingan Allah dan hanya memikirkan kepentingan kita sendiri. Coba saudara ingat, berapa sering kita memikirkan kepentingan Allah? Saudara kasih oleh Tuhan, Allah
terus memikirkan kepentingan kita, bahkan saat kita tidak memikirkan kepentingan Allah. Allah senang nggak kalau kita memikirkan kepentingannya? Allah senang. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, bahkan ketika kita tidak memikirkan kepentingan Allah pun, Allah tetap memikirkan kepentingan kita. Kenapa saudara-saudara? Karena Allah punya hasad terhadap kita. Dia kasih setia kepada kita. Saat saudara tidak memikirkan kepentingan Allah, saudara asik dengan kepentingan diri saudara, di situ pun Allah tetap memikirkan kepentingan saudara. Saudara-saudara, kalau Allah hanya mementingkan diri sendiri, maka kita tidak bisa diselamatkan. Kalau kita pikir baik-baik, Allah tidak dapat untung apa-apa dengan menyelamatkan kita. Saudara-saudara, Allah rugi ketika menyelamatkan kita, karena untuk menyelamatkan kita anaknya harus mati. Allah tidak untung apa-apa saudara-saudara untuk menyelamatkan kita. Allah justru rugi. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, walaupun Allah harus sampai kehilangan anaknya demi kita, dia tetap lakukan anyway. Saudara-saudara, coba ingat, Allah tidak untung apa-apa untuk menyelamatkan kita. Dia justru rugi. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan kita anaknya harus mati. Wah, tapi saudara-saudara, walaupun Allah tahu anaknya harus mati untuk menyelamatkan kita, dia tetap lakukan. Karena Allah tidak mementingkan dirinya. Inilah Allah kita. Allah kita adalah Allah yang tidak mementingkan dirinya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Natal bisa terjadi karena Allah tidak mementingkan dirinya. Natal bisa terjadi karena Allah tidak mementingkan dirinya. Filipi 2 ayat 6, saudara dikasih oleh Tuhan. Filipi 2 ayat 6. Saya percaya saudara-saudara familiar dengan Filipi 2 ayat 6, saudara-saudara, karena ini adalah salah satu bagian yang sering dibacakan pada hari Natal. Saya bacakan untuk kita semua, Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita suka mempertahankan kepentingan kita dan mengorbankan kepentingan orang lain. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita lebih suka mengorbankan kepentingan orang demi mempertahankan kepentingan kita. Hampir tidak ada orang, saudara kasih oleh Tuhan, yang memilih untuk mengorbankan kepentingannya demi mempertahankan kepentingan orang. Itu hampir gak ada. Tapi Allah sebaliknya. Allah bersedia untuk mengorbankan kepentingannya. Tidak menganggapnya sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Natal menunjukkan bahwa Allah tidak mementingkan dirinya. Apa yang harus kita lihat apa yang harus kita ingat pada hari Natal, saudara-saudara? Hari Natal mengingatkan kita, Allah tidak mementingkan diri. Kalau Allah mementingkan dirinya, tidak ada Natal. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Allah mementingkan dirinya, saudara-saudara, dia nggak datang ke dalam dunia. Di sorga itu nyaman. Disembah malaikat. Di bumi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lahir di palungan. Allah kalau mementingkan diri, dia memilih tinggal di sorga. Tapi mengapa Allah turun ke dalam dunia? Karena dia tidak mementingkan dirinya. Kenapa dia tidak mementingkan dirinya? Hesed, kasih setia. Kasih setia. Saudara-saudara, Ruth adalah contoh orang yang tidak memikirkan diri sendiri. Dia memikirkan Naomi. Dia memikirkan Naomi. Saudara-saudara, kalau kita setiap tahun merayakan Natal, maka perlu kita tanya saudara-saudara ya. Setiap tahun merayakan Natal ini kita perlu tanya, apakah saya lebih mementingkan orang lain atau mementingkan diri saya? Kalau kita merayakan Natal, kita harus ingat saudara-saudara, Natal bisa terjadi karena Allah tidak mementingkan dirinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih mementingkan diri kita daripada mementingkan orang lain? Ya saudara-saudara, konteks dari Filipi 2 itu kan karena di dalam jemaat Efesus terjadi konflik. Kenapa terjadi konflik saudara-saudara? Karena setiap pihak hanya mementingkan diri sendiri. Yang satu mementingkan kepentingannya, yang satu mementingkan kepentingannya, saudara-saudara, yang satu mempertahankan kepentingannya, yang lain mempertahankan kepentingannya, maka terjadi ketegangan, konflik. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, konflik itu terjadi kalau semua orang berkata me first, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya saudara-saudara, dua orang yang sama-sama mengatakan me first, saudara dikasih oleh Tuhan, konflik. Konflik, saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara nggak percaya, saudara dikasih oleh Tuhan, coba lihat di jalan tol, saudara dikasih oleh Tuhan ya. Kalau semuanya mau me first,
Saudara-saudara jalan tol, pintu tol, saudara-saudara gate tol itu, saudara-saudara, kalau semuanya me first, saudara-saudara sudah cuma satu, mobil banyak, semua me first, saudara-saudara Tuhan, wah bottleneck. Ya saudara-saudara, bottleneck. Tapi bukan hanya di jalan tol, saudara-saudara Tuhan, di mana saja, dua orang yang berkata me first, konflik. Harus ada yang bersedia mengatakan, oh enggak, saya second, kamu duluan. Saya kedua, kamu duluan. Ya saudara-saudara, makanya ngantri itu susah ya saudara-saudara ya. Ngantri itu susah, kenapa? Karena ngantri itu berarti saudara rela, saudara tidak menjadi yang pertama, saudara rela menjadi yang kedua. Ya semua orang berkata seperti itu baru bisa ngantri kan saudara-saudara ya. Kalau semuanya saya yang pertama, saudara-saudara Tuhan ya nggak bisa ngantri, semua rebutan di loket, saudara-saudara Tuhan. Nah gitu ya. Saudara-saudara perhatikan ini dalam waktu orang rebutan di loket, semua jadi satu baris saudara-saudara ya. Satu baris. Kenapa? Semua nomor satu. Tapi masalahnya petugas loketnya nggak tahan saudara-saudara ya. Yang mana harus dilayani duluan. Maka ngantri. Nah waktu saudara ngantri, saudara harus rela saudara harus rela orang lain nomor satu, saudara nomor dua. Dan di belakang saudara juga sama, rela. Membiarkan saudara di depan dia dan dia di belakang saudara. Itu namanya ngantri. Tapi saudara-saudara dalam hidup ini, siapa yang rela? Suami istri, sama. Saudara-saudara, kalau suami berkata me first, ya istri juga sama, me first, berantem. Ya, suami berkata karirku yang duluan, istri juga, gua juga punya karir, gua juga duluan. Nah, saudara-saudara ya, ayo, me first. Tapi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, Allah tidak mementingkan dirinya sendiri. Tidak mementingkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, kitab Rut ditutup dengan sangat indah. Kitab Rut ditutup dengan sangat indah. Saudara-saudara, pertemuan Rut dan Boas ditutup dengan pernikahan dan kelahiran. Pernikahan dan kelahiran. Nah saudara-saudara, ada kemiripan yang lain antara pasal 4 dengan pasal 1, saudara-saudara. Kemiripannya apa? Sama-sama bicara mengenai king. Saudara-saudara, Rut pasal 1 dimulai dengan nama Elimelek. God is my king. Ya saudara-saudara, Rut pasal 4 saudara-saudara ditutup dengan silsilah. Silsilah apa? Silsilah king, saudara-saudara Tuhan ya. Mari saudara perhatikan ayat 18 sampai 22. Saudara-saudara ayat 18 sampai 22 ini silsilah apa ini? Ini silsilah kerajaan. Inilah keturunan Peres. Peres merupakan Hezron. Hezron merupakan Ram. Ram merupakan Aminadab. Aminadab merupakan Nahason. Nahason merupakan Salmon. Salmon merupakan Boas. Boas merupakan Obed. Obed merupakan Isai. Isai merupakan Daud. Saudara-saudara. Jadi kitab Rut ini ditutup juga dengan silsilah kerajaan. Pasal 4 is about king. Pasal 1 is about king. Saudara-saudara Tuhan. Tapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan yang perlu kita fokuskan di pasal 4 ini, saudara-saudara, ayat yang ke-17, saudara-saudara ya. Tetangga-tetangga perempuan itu memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebut namanya Obed. Saudara-saudara, Obed, nama anak itu Obed. Saudara-saudara, kisah Rut ditutup dengan pernikahan dan kelahiran. Dan kalau saudara-saudara lihat, saudara-saudara Tuhan, Obed ini membawa 3 berkat. Kelahiran Obed membawa 3 berkat, saudara-saudara Tuhan. Dan nanti saudara-saudara, Obed ini nenek moyang Yesus dan nanti Yesus pun membawa 3 berkat yang sama. Saya akan membagikan kepada saudara 3 berkat yang dibawa oleh Obed. Kelahiran Obed membawa 3 berkat dan nanti saudara-saudara Tuhan, kelahiran Yesus pun membawa 3 berkat ini. Bedanya apa saudara-saudara? Obed membawa 3 berkat ini hanya untuk sekelompok orang. Yesus membawa 3 berkat ini untuk seluruh dunia. Yang pertama saudara-saudara, berkat bagi yang terbuang. Obed membawa berkat bagi yang terbuang. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, siapa yang terbuang? Rut. Saudara-saudara, Rut itu orang yang terbuang, outcast. Dia orang Moab. Dan menurut kitab Bilangan, saudara kasih oleh Tuhan, orang Moab itu tidak boleh masuk ke perkemahan bangsa Israel. Kenapa? Karena waktu dulu ada seorang raja namanya Balak, raja Moab, saudara kasih oleh Tuhan. Dia menyewa Bileam untuk mengutuk bangsa Israel, tapi Bileam gak bisa mengutuk bangsa Israel. Lalu Bileam bilang sama Balak, gini, kalau saya kutuk, nanti Tuhan marah sama saya. Gini, bikin Tuhan kutuk mereka. Gimana caranya? Kamu kirim perempuan-perempuan Moab ke perkemahan. Buatlah bangsa Israel itu bersundal dengan perempuan-perempuan itu. Waktu mereka bersundal, nanti Tuhan sendiri yang hajar mereka. Nah saudara-saudara, benaran. Balak mengirimkan perempuan-perempuan.
Dan saudara kasih oleh Tuhan, Tuhan marah kepada bangsa Israel. Dan akhirnya Tuhan kirim ular, saudara kasih oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, terjadilah banyak orang yang mati. Peristiwa itu yang membuat bangsa Israel mengatakan, mulai hari ini tidak boleh ada orang Moab masuk ke perkemahan bangsa Israel. Outcast, terbuang. Tapi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Obed lahir. Dengan lahirnya Obed, Rut masuk ke dalam silsilah Raja Daud. Dan nanti Matius saudara-saudara copy paste seluruh silsilah ini ke dalam Matius pasal 1. Dan Rut masuk ke dalam silsilahnya Yesus Kristus. Saudara-saudara, Yesus tidak malu menyebut Rut itu nenek moyangnya. Yang tadinya di luar silsilah menjadi di dalam silsilah. Obed membuat Rut yang tadinya di luar silsilah masuk ke dalam silsilah. Saudara-saudara, Yesus membuat orang-orang yang terbuang masuk ke dalam kerajaan Allah. Obed membawa Rut yang terbuang ke dalam keluarga Israel. Yesus membawa orang-orang yang terbuang masuk di dalam kerajaan Allah. Berkat bagi yang terbuang. Saudara-saudara, kita setiap bulan itu pelayanan ke penjara, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, saya juga saya juga dorong saudara, kalau saudara ada waktu silahkan ikut pelayanan penjara. Apa yang kita bisa lihat penjara, saudara? Orang-orang yang terbuang. Apakah Yesus malu dengan mereka? Enggak. Yesus tidak malu dengan orang yang terbuang. Rut orang terbuang. Saudara-saudara baca silsilah Matius pasal 1. Berapa orang terbuang di situ, saudara-saudara? Rut, Tamar, Betsheba. Saudara-saudara, mereka semua orang yang terbuang. Tapi semua nama itu masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Menjadi nenek moyangnya Yesus. Saudara-saudara malu gak ya kalau waktu saudara baca silsilah keluarga saudara. Ternyata di antara itu saudara-saudara ada penjahat kelas kakap. Kan kita saudara kasih oleh Tuhan kalau boleh ditipek saudara kasih oleh Tuhan. Ini dibikin tanda tanya aja ya. Misteri ini. Padahal bukan misteri, tahu kok siapa. Tapi ya malu banget ya kalau ini ketahuan gitu ya. Tapi saudara-saudara kalau saudara jadi Yesus mungkin saudara tipek semua itu saudara Matius 1 itu ya. Wah celaka ini orang-orang apa semua ini ya. Ada Yehuda, Yehuda nikah sama menantunya. Waduh celaka ini menikah sama menantunya. Ini nenek moyang kita ya. Baru saudara-saudara ada lagi namanya apa? Rahab. Wah Rahab itu siapa? Pelacur dari Yeriko. Ampun. Apa gak ada yang lebih beres lagi ya saudara-saudara? Kita bilang bisa gak ya? Turun lagi saudara-saudara ya. Ada lagi apa? Rut, perempuan Moab. Turun lagi, Betsheba, saudara kasih oleh Tuhan. Selingkuhannya Daud, ampun. Tapi saudara-saudara Matius mengatakan, lah inilah nenek moyang Mesias kita. Dan dia tidak malu. Yang kedua, berkat bagi yang putus asa, saudara-saudara. Naomi, kelahiran Obed itu membawa berkat bagi yang putus asa. Mari kita lihat saudara-saudara, Rut pasal 4 ayat yang ke-15. Rut ayat yang ke-14 dan 15. Rut pasal 4 ayat yang ke-14 dan 15. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu. Kelahiran Obed menyegarkan Naomi. Menyegarkan jiwamu, memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Wah, saudara-saudara seakan-akan perempuan-perempuan itu bilang sama Naomi, waktu kamu dulu bawa Rut ke sini, kamu gak nyangka kan? Mungkin kamu waktu bawa dia ke Bethlehem ini ya, kamu pikir ini suatu beban. Ya. Tapi kamu gak nyangka ternyata menantumu itu yang membuat hidupmu berubah seperti ini. Dia lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Saudara-saudara tahu kan orang Yahudi itu sangat meninggikan laki-laki, saudara-saudara. Orang Yahudi itu menjunjung laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Makanya mereka disebut dengan budaya patriarkal, saudara-saudara. Tapi saudara perhatikan kalimat ini. Rut itu perempuan, tapi perempuan-perempuan Bethlehem mengatakan apa? Lebih berharga dari 7 laki-laki. Saudara-saudara mungkin dalam keluarga kita ada yang kita anggap seperti Rut ya. Aduh kok bisa sih yang kayak gini sini. Nah saudara-saudara beban banget ini. Saudara-saudara mungkin waktu Naomi bawa Rut ke Bethlehem, saudara-saudara pikir aduh gua datang sendiri sudah jadi beban. Ini bawa lagi perempuan Moab, nanti di Moab. Aduh. Saudara-saudara ternyata Rut lah yang
mengubah nasibnya Naomi. Ya saudara-saudara, mungkin di antara saudara, anak saudara ada yang kayak Ruth ya. Aduh, kok yang kayak gini sih? Ya, kok dapat anak yang kayak gini? Tapi jangan salah saudara-saudara ya. Mungkin anak yang saudara bilang itulah ternyata nanti lebih berharga daripada seluruh anak saudara. Obed membawa berkat bagi yang putus asa. Obed menyegarkan jiwa Naomi. Naomi yang sebenarnya sudah berpikir ini jalan buntu. Tapi saudara kasih Tuhan, ternyata enggak. Obed membuka jalan buntu itu. Naomi mempunyai cucu dan cucunya nanti mempunyai anak terus. Dan ternyata saudara-saudara, salah satu dari keturunan itu raja. Salah satu dari keturunan itu adalah raja. Yang ketiga, berkat bagi yang setia, saudara-saudara. Berkat bagi yang setia. Saudara-saudara, ada satu tokoh yang kita lupa bahas, Boas. Saudara-saudara, Boas itu adalah orang yang setia. Saudara-saudara, kalau kita baca di pasal 3, saudara Tuhan, kan Ruth sudah mengajukan proposalnya kepada Boas supaya mengambil dia menjadi istri. Lalu apa kata Boas? Gini ya Ruth, di dalam silsilah ini saya itu sebenarnya nggak ada masalah untuk jadikan kamu sebagai istri. Dari sejak kita ketemu di ladang itu saya terus terkenang dengan wajahmu. Ya kan, jadi bagi saya nggak ada masalah untuk jadikan kamu sebagai istri. Ya, kamu mau sama saya juga mau sama kamu. Walaupun saya ubanan begini, tapi kamu mau sama saya, apalagi yang kurang, gitu ya. Tapi saudara kasih Tuhan, tapi gini Ruth, dalam peraturan adat kita, budaya kita ada urutannya. Nah, ternyata ada orang yang lebih berhak untuk meminangmu sebelum saya. Kalau dia mau, ya saya nggak bisa bikin apa-apa. Maka saudara-saudara besok paginya, Boas datang, pintu gerbang dia panggil orang itu. Dan saudara-saudara dia bilang sama orang itu, gini, saudara kita itu namanya Elimelech, punya janda namanya Naomi, ada tanahnya. Mau beli nggak tanahnya? Wah, orang itu bilang, mau, lumayan memperbanyak properti, memperbanyak aset, saudara kasih Tuhan. Nanti kalau saya meninggal, nanti aset-aset ini bisa saya wariskan kepada anak saya. Jadi tanah pusat saya makin luas dong. Mau nggak kamu tebus? Oh, orang itu boleh. Wah, saudara-saudara kalau tebus berarti apa? Nikah sama Ruth dong. Wah, Boas pikir, wah dia menikah sama Ruth, padahal saya yang suka sama Ruth, Boas. Nah saudara-saudara baru kemudian Boas keluarkan kartu asnya. Kalau kamu mau ambil tanahnya Naomi, kamu harus juga ambil menantunya Ruth. Kamu harus menjadikan Ruth sebagai istrimu. Saudara-saudara begitu dengar kalimat itu saudara-saudara, orang yang pertama nggak jadi. Kenapa saudara-saudara? Mari kita lihat saudara yang kasih Tuhan. Mari kita lihat Ruth pasal 3, Ruth pasal 4. Ayat 6. Kita lihat Ruth pasal 4 ayat 6 saudara-saudara. Saya bacakan untuk kita semua. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusak milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang harusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Apa maksudnya merusak pusakaku sendiri? Gini saudara-saudara, kalau si orang itu menikahi Ruth dan nanti ada anak dari pernikahan itu, maka semua aset Elimelech yang tadi sudah dibelinya akan diwariskan kepada anak itu. Rugi gua dong. Tadi saya sudah ambil aset itu, begitu Ruth punya anak, anaknya itu adalah keturunan Elimelech, maka dialah yang mewarisi seluruh, saya nggak dapat apa-apa dong. Itu namanya merusak warisan. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Boas? Ya kalau kamu nggak mau saya yang tebus. Saudara-saudara perhatikan, emang kalau Boas tebus, warisan nggak rusak? Rusak. Saudara-saudara, Boas kalau menikah dengan Ruth, maka seluruh aset Elimelech itu diberikan kepada Boas. Nanti kalau ada anak, saudara kasih Tuhan, maka seluruh aset itu diserahkan lagi kepada anaknya Ruth. Ya, Boas nggak dapat apa-apa dong. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, tapi apa yang kita lihat di sini? Boas lakukan. Boas lakukan. Dia ambil Ruth sebagai istrinya. Kemudian dari pernikahan dengan Ruth lahirlah Obed, dan Obed mewarisi seluruh asetnya Elimelech. Boas dapat apa? Boas dapat apa? Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ada yang dapat Boas. Boas masuk ke dalam silsilah Yesus Kristus. Boas masuk ke dalam silsilah Yesus Kristus. Saudara-saudara, itulah kenapa hari ini kita tahu nama Boas. Sekarang saya tanya saudara-saudara, kalau Boas mengambil jalan seperti yang dilakukan oleh penebus yang pertama, namanya nggak tercatat loh.
Tapi saudara-saudara, Boas mengambil jalan yang berbeda. Dia ambil Rut, anaknya, lalu kemudian saudara-saudara Tuhan, anak itu mewarisi hartanya Elimelek. Dan saudara perhatikan baik-baik, Boas masuk di dalam silsilah. The reward for the faithful. Saudara-saudara, Obed membawa 3 berkat. Berkat bagi yang terbuang, berkat bagi yang putus asa, dan berkat bagi yang setia. Kristus pun datang, lahir untuk membawa 3 berkat ini. Berkat bagi yang terbuang, berkat bagi yang putus asa, dan berkat bagi yang setia. Biarlah kita di hari Natal merayakan kedatangan Tuhan kita dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Mari kita bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami renungkan di hari ini. Kami berdoa supaya kami memiliki hati seperti Allah yang tidak memikirkan diri sendiri. Kami menyadari bahwa hari Natal membuktikan Allah tidak memikirkan dirinya sendiri. Biarlah kami menjadi orang Kristen yang dengan setia melayani Tuhan, tidak hitung-hitungan. Kami bersyukur karena Allah memperhatikan kami, bahkan ketika kami ada di dalam dosa. Bahkan ketika kami tidak memperhatikan kepentingan Allah sendiri. Kami berdoa supaya kami pun belajar untuk rela melayani orang lain dengan tidak memperhatikan kepentingan kami. Terima kasih ya Bapak untuk firman yang sudah kami renungkan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama orang-orang percaya yang ada di segala abad dan tempat yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya ulangi. Hari Rabu ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai iman yang salah dan iman yang benar. Mari kita memberikan waktu untuk belajar kebenaran firman Tuhan, memperkaya kita. Saudara-saudara, hari Rabu yang lalu saya katakan memiliki iman satu hal, memahami iman itu hal yang lain. Dan mengapa kita perlu memahami iman, bukan hanya memiliki iman, karena saya takut banyak orang itu mengaku punya iman, padahal sebenarnya itu bukan iman. Ya, saudara-saudara, nah maka kita perlu belajar membedakan antara iman yang salah dengan iman yang benar. Pemilihan penatua diaken diakones, saudara-saudara, akan dilakukan bulan Januari nanti, tapi kami menghimbau sekali lagi saudara-saudara yang sudah menjadi anggota atau saudara-saudara yang dari keanggotaan GRI cabang lain tapi sudah beribadah di sini 6 bulan, silahkan saudara-saudara untuk mendaftarkan diri saudara sehingga bisa memilih nanti pada bulan Januari. Kebaktian Natal minggu depan, mari kita mengajak orang lain, saudara-saudara, mengajak orang lain untuk mengikuti kebaktian Natal umum dan konser. Ya, saudara-saudara, supaya pada hari Natal ini setiap orang bisa menikmati firman Tuhan dan juga menikmati lagu-lagu Natal yang indah. Ya, saudara-saudara bisa ingat siapa keluarga kita yang belum pernah mendengarkan firman Tuhan di gereja ini, silahkan saudara-saudara hubungi mereka, ajak mereka mengikuti kebaktian Natal ini. Ya, demikian pengumuman yang ingin saya sampaikan. PA Pemuda hari Sabtu depan akan berbicara mengenai The Pitfalls of a Champion. Ya, tema besarnya adalah Becoming Champion Youth. Ya, dan kita akan membahas mengenai The Pitfalls of a Champion.